Halo semuanya, saya Topan. Selamat datang di kelas CSS Dasar. Oke, di video kali ini kita akan melanjutkan kelas tentang CSS Dasar, yaitu properti dan value. Oke, kita langsung masuk ke materinya. Nah, pertama kita akan berkenalan dengan properti dan value tersebut. Nah, dalam CSS, properti dan value berkaitan erat dengan cara kita mendefinisikan tampilan dan gaya elemen-elemen dalam halaman web. Nah, properti sendiri adalah atribut yang ingin kita atur atau kita ubah. Sedangkan value adalah nilai yang diberikan kepada properti tersebut. Nah, properti selalu dibungkus dalam kurung kurawal. Nah, kemudian dalam kode CSS, properti dan value dipasangkan dengan tanda titik 2 di pemisahnya dan diakhiri nanti value-nya dengan tanda titik koma. Oke, ini adalah gambaran dari properti dan value. Di sini kita lihat bahwasanya H1 adalah sebagai selektor. Kemudian di sini ada kurung kurawal pembuka itu sebagai pembungkus properti. Lalu color di sini adalah propertinya. Kemudian dipisahkan oleh tanda titik 2 di sini sebagai separator properti dan value-nya. Lalu blue adalah value dari si color, yaitu warnanya biru. Kemudian titik koma ini sebagai pemisah antara properti dengan properti lainnya. Jadi setelah dari tanda titik koma ini, nanti kita bisa menambahkan value properti dan value berikutnya. Kemudian kita tutup dengan tanda tutup kurung kurawal. Oke, ada banyak sekali tipe dari properti. Yang pertama itu ada box model, tentang box model ya. Kemudian nanti juga ada tipografi, color, dan masih banyak properti lainnya. Oke, tentu tidak akan kita bahas semua. Kita cukup membahas yang dasar-dasarnya saja. Oke, sekarang kita akan membuat projectnya. Nah, di sini saya sudah berada di dalam Visual Studio Code, tempat biasa kita membuat project ya. Di sini saya perlu memperbesar ukuran fontnya. Oke, saya kasih di sini 18. Saya rasa cukup. Oke. Sudah. Kemudian kita akan bikin sebuah folder baru yang ketiga, yaitu properti dan ini aja ya, dan value seperti ini. Enter. Oke, di dalam sini kita akan bikin sebuah file yaitu index.html. Nah, kita akan tutup dulu sidebarnya. Kemudian di sini kita akan bikin struktur sederhana, struktur dasar HTML. Di sini kita kasih properti dan value. Sudah? Seperti ini. Oke. Nah, yang pertama ada variabel sebagai value. Nah, dalam CSS kita juga dapat membuat variabel. Nah, yang nilai dari variabel tersebut adalah value dari properti-properti tertentu. Kemudian, variabel tersebut akan menjadi value dalam sebuah properti. Oke, kita akan bikin ya. Kita akan coba bikin sebuah CSS variable. Nah, sekarang kita tambahkan saja di sini, misalkan kita miliki sebuah H1. Kemudian di sini kita bikin welcome. Dan di bawahnya ada P, isinya lorem random. Kemudian di bawah sini ada button dengan kelas btn. Nah, sini saya bikin read more. Oke, sudah. Kita akan coba buka ya di sini aja, di live preview. Oke, di sini. Nah, tampilannya seperti ini. Kita perkecil. Oke, kita akan bikin CSS-nya itu di dalam text style.
Oke, di dalam sini kita coba select H1-nya. Nah, di sini H1 sebagai selektor, kemudian kita kasih kurung kurawal dan kurung kurawal penutup, lalu kita enter saja, gampang ya. Nah, di dalam sini kita akan menuliskan properti dan value-nya. Misalkan saya pengen nih warna dari H1-nya ini, warna teksnya itu merah gitu. Jadi saya tinggal kasih color sebagai properti, kemudian saya kasih value-nya adalah misalkan merah, jadi red. Nah, seperti ini. Kemudian saya pengen background-nya juga. Jadi background color itu saya kasih misalkan di sini black. Nah, jadi teman-teman lihat ini adalah hasilnya. Oke. Berikutnya kita akan coba bikin variabel ya. Nanti kita akan coba set dulu untuk semua stylenya. Misalkan di sini untuk P misalkan. P itu saya pengen warnanya juga merah gitu. Warna teksnya juga merah. Jadi red gitu. Terus backgroundnya juga hitam. Background colornya juga black. Gitu. Nah, begitu juga dengan buttonnya. Jadi titik PTN di sini saya pakai selector class. Kemudian saya pengen warnanya juga merah dan backgroundnya juga hitam. Nah, teman-teman lihat di sini, bahwasanya kita menyetel hal yang sama di sini kan. Nah, teman-teman lihat red black gitu. Nah, ini kita bisa lakukan dengan cara memberikan variabel agar misalkan saya pengen nih kasih berdasarkan warna RGB gitu, red green blue. Jadi kodenya misal untuk merah apa ya, 25500. Nah, merah seperti ini. Oh, ini untuk 00 ya, sorry. Kalau 255 tuh untuk color, sorry. Nah, seperti ini. Nah, black. Terus yang red ini saya kasih RGB juga. Itu 25500. Nah, kalau kita kasih seperti ini kan sulit buat ngetiknya. Kelamaan gitu. Nah, disinilah fungsi dari CSS variable tersebut. Oke, bagaimana cara membuat CSS variable? Nah, teman-teman lihat di slide-nya dulu. Di sini kita lihat bahwasanya kita membuat sebuah titik dua ruut, kemudian kita buka dengan tanda kurung kurawal, dan di dalamnya kita tuliskan variabelnya. Kita akan bikin ya. Oke, seperti ini. Saya akan bikin sebuah CSS variable menggunakan ruut. Kemudian saya buka dengan kurung kurawal di sini. Di dalam sini saya akan bikin variabelnya. Nah, saya pengen bikin nama variabelnya misalkan warna teks. Nah, karena teksnya kan merah gitu. Jadi text color gitu. Namun untuk CSS variable itu biasanya menggunakan tanda seperti ini. Nah, itu selanjutnya dengan tanda seperti ini. Kemudian kita buka dengan ini, pisahkan dengan tanda titik 2. Lalu di sini value-nya. Nah, karena saya pengen warna teks ini adalah merah, jadi ini saya copy paste saja. Saya copy paste, saya taruh di sini, saya tutup lagi dengan titik koma. Nah, di dalam color ini kita tinggal panggil si variabelnya. Oke, caranya bagaimana? Yaitu menggunakan function var. Oke, lalu di dalamnya kita masukkan variabel kita, yaitu text color. Oke, hal yang sama terjadi ya teman-teman. Warnanya tetap merah. Nah, hal ini kita bikin juga untuk yang lainnya. Jadi misalkan untuk background ini saya tinggal kasih di sini minus bg black gitu. Lalu saya masukkan nilainya yaitu 000. Nah, ini tinggal kita ganti menjadi var bg black. Begitu juga dengan yang lainnya. Var ini text color, var ini bg color, dan ini var ini text, dan ini bg color. Oke. Nah, hasilnya sama ya teman-teman. Oke. Nah, ini kalau teman-teman lihat sebenarnya
ini jalannya cukup ini ya, cukup panjang ya. Kita bisa persingkat nih sebenarnya menggunakan grouping ya, yaitu kita tinggal tambahkan di sini p, kemudian menggunakan p misalnya koma ya, kemudian di sini titik btn. Nah, ini bisa kita hapus. Nah, dan tetap sama ya hasilnya. Oke. Jadi kira-kira itulah CSS variable. CSS units. Nah, jadi CSS units berkaitan dengan value suatu properti. Contohnya, jika kita ingin mengatur suatu lebar elemen dengan ukuran misalkan 100 cm, maka cm tersebut merupakan analogi dari CSS units. Nah, sekarang secara garis besar, CSS unit adalah satuan pada CSS. Nah, untuk lebih jelasnya silakan teman-teman kunjungi link ini. Oke, kita akan coba buka ya. Di sini kita buka W3S-nya, W3 School, ambil bagian CSS. Oke. Kemudian ambil di bagian CSS unit ya. Oke. Nah, di dalam sini teman-teman bisa baca ya untuk lebih jelasnya. Oke, di sini itu dimasukkan ke dalam ukuran suatu nilai gitu. Jadi kayak width, untuk lebarnya, margin, padding, dan lain-lainnya. Nah, ini akan kita bahas ya nanti ya. Oke, ini teman-teman lihat bahwasanya di sini 60 px. Px itu pixel ya. Jadi px di sini adalah unit dari CSS. Oke, kita akan coba lihat di slide-nya. Jadi setidaknya ada berapa 4 ya. Jenis 3 kalau nggak salah. Tapi kalau yang dibahas itu cuma 2 ya, yaitu absolute dan relatif. Oke, di sini teman-teman lihat ada absolute units, ada pixel dan point, kemudian relatif. Nah, jadi maknanya apa? Absolute ini nilainya itu pasti, nilainya itu tetap, misalkan 1 cm gitu. Jadi memang 1 cm. Sedangkan relatif unit ini adalah nilai yang berdasarkan parentnya atau elemen parentnya. Misalkan saya memiliki sebuah elemen dengan lebar 100 pixel, maka jika di dalam elemen tersebut saya taruh di dalamnya ada elemen lagi, kemudian saya set lebarnya itu 50%. Jadi nanti maknanya lebar dari elemen childnya itu adalah setengah dari elemen parentnya. Oke. Nah, ini ada juga viewport units, yaitu berdasarkan halaman ya. Lebar dari halaman, misalkan layar laptop saya ini halamannya 1400, jadi nanti akan disesuaikan dengan halaman laptop saya. Oke, jadi untuk lebih jelasnya silahkan teman-teman baca di bagian sini ya, di CSS unit ini. Ini ada di sini absolute length, ada relatif, dan lain-lainnya. Nah, kita akan coba lihat ya contohnya, misalkan di sini saya pengen memberikan ukuran terhadap H1-nya, ukuran fontnya. Jadi H1 font size. Saya kasih di sini misalkan 50 pixel. Nah, pixel di sini, px di sini, px adalah unit ya dari CSS-nya. Jadi kalau kita lihat ya, show preview. Nah, hasilnya itu lebih besar ya. Kalau misalkan saya perkecil, misalkan saya kasih di sini 10, nah dia jadi lebih kecil jadi. Atau saya kasih di sini pakai point gitu, misalkan 100 pt. Nah, itu lebih besar juga. Oke, jadi itu adalah unit pada CSS. Berikutnya adalah function as value. Oke, di dalam CSS sendiri kita ada yang namanya juga function ya. Jadi kalau teman-teman bingung apa itu function, sebenarnya nggak usah dipikirkan dulu. Yang jelas function itu ya nanti suatu tempat kita menyimpan data juga ya. Datanya berupa kode yang nanti akan kita jalankan. Oke, misalkan contohnya di sini function kalkulator gitu. Jadi dia tuh akan mengkalkulasikan nilai yang ada di dalamnya. Misalkan di sini ada 20 pixel ditambah 10 pixel. Jadi nanti totalnya berapa. Jadi untuk function sendiri teman-teman bisa lihat di
bagian halaman ini. Oke, kita coba buka ya. Jadi function as value ini teman-teman lihat ada function calc itu untuk mengkalkulasikan suatu properti, dan function make banyak sekali ya. Oke, ada function min juga. Oke, silakan teman-teman baca dan teman-teman coba. Oke, kita akan coba bikin ya untuk yang ini. Oke, di sini saya perkecil dulu. Terus ini saya perkecil lagi menjadi ukuran apa ya? 30 pixel aja. Udah. Nah, kita lihat untuk variabelnya. Bukan variabel, function. Oke, di sini saya misalkan untuk si P gitu. Saya pengen ukuran fontnya itu misalkan setengah dari si font size ini. Untuk H1 misalkan font size calc itu. Jadi ukuran H1-nya adalah 30. Jadi 30 pixel. Jadi kita kurangin saja, misal atau kita bagi 2. Bagi 2. Nah, jadi ini adalah setengah dari si H1. Jadi kalau agar lebih jelas, itu gampang aja ya. Misalkan 30 pixel dikurang 15 pixel, itu juga bisa sebenarnya. Nah, sama ya. Oke. Itu adalah fungsi dari kalkulator gitu. Nah, teman-teman lihat di sini, sebenarnya var itu juga function. Jadi dia akan menjalankan isi dari ini. Nah, itu juga function sebenarnya untuk var. Oke. Jadi itu adalah function as value. Berikutnya itu colors. Nah, kita dapat menambahkan warna pada CSS menggunakan nama warna, kode RGB, hex, dan lainnya. Jadi untuk lebih jelasnya silakan teman-teman baca ya. Oke, di bagian sini teman-teman lihat di bagian colors itu nah ini kita dapat mendefinisikan si nama warna atau kode RGB, hex, HSL, RGB, dan HSLH values. Nah, ini adalah dia ya. Oke, teman-teman lihat warna-warnanya. Pertama kita akan bahas tentang color names. Jadi penamaan warna dalam CSS itu selalunya menggunakan bahasa Inggris. Jadi contohnya untuk merah itu red, blue, yellow, dan lainnya. Oke, untuk nama-namanya silakan teman-teman lihat ya. Oke, di sini teman-teman ada 140 standar nama warna. Oke, di sini teman-teman lihat ada banyak sekali nama-nama warna itu menggunakan bahasa Inggris. Nah, kalau teman-teman lihat ini menggunakan ini ya uppercase yang di awal namanya ya. Tapi itu nggak harus. Kita juga bisa menggunakan misalkan di sini untuk bordernya misalkan. Border saya kasih 3 pixel solid, misalkan di sini warnanya adalah pink gitu. Atau sky blue. Nah, itu nggak harus S-nya besar terus B-nya besar seperti ini. Itu juga bisa tapi nggak harus. Kecil aja juga bisa. Oke. Jadi itu adalah color names. Ini kita hapus dulu ya. Oke. Bagian HTML yang dapat diberikan warna antara lain itu adalah background, border, dan text. Nah, jadi ketiga hal ini adalah bagian yang dapat kita kasih warna. Misalkan di bawah ini contohnya H1, backgroundnya kuning, warnanya merah, teksnya ya, kemudian bordernya itu blue. Oke, jadi ketiga hal tersebut dapat kita atur warnanya. Contohnya yang BTN ini ya, saya pengen ini warna teksnya udah, backgroundnya juga udah, sekarang bordernya. Jadi border misalkan blue. Nah, ini ada ya, blue. Kelihatan karena kita tidak set ukurannya, misalkan 3 pixel. Kemudian bentuknya adalah solid seperti ini. Jadi
semuanya menjadi biru. Jadi ketiga hal ini dapat kita atur pewarnaannya. RGB dan RGBA value. Jadi RGB adalah singkatan dari red, green, blue yang merupakan parameter untuk function RGB. Nah, jadi teman-teman lihat ya di sini. Saya sebelumnya menggunakan function RGB tersebut. Nah, ini adalah namanya RGB value gitu. Oke. Jadi nilainya itu dimulai dari 0 hingga 255. Contohnya untuk warna merah tadi ya, itu ada 255,0,0. Nah, sedangkan untuk RGBA itu kita dapat mengatur transparasi suatu warna dengan menambahkan satu parameter lagi. Contohnya itu seperti ini. Jadi merahnya agak ada transparasinya itu sekitar 0,5. Nah, jadi kita akan coba ya bikin. Misalkan yang welcome ini backgroundnya saya mau kasih ini sedikit transparasi. Jadi di H1 saya tinggal kasih background color RGB itu juga hitam ya, 0, 0 dan 0. Namun saya tambahkan satu lagi di sini, satu parameter lagi. Lalu saya set di sini 0,5. Nah, di sini kita bisa melihat warnanya itu agak beda ya dari yang di bawah. Nah, ini sedikit keliru karena kita harus menambahkan satu teks ya, kode lagi di sini agar dia lebih spesifik. Tapi kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Tapi teman-teman setidaknya menandakan bahwa ini juga mengatur transparasinya. Jadi alpha lah maksudnya. Oke. Jadi itu adalah RGB dan RGBA value. Berikutnya ada hex value. Jadi kita dapat menambahkan warna dengan kode heksadesimal. Diawali dengan tanda pagar. Jadi contohnya seperti ini ya. Jadi merah itu adalah FF000. Nah, untuk lebih jelasnya silakan teman-teman baca di bagian sini. Oke, kita akan coba bikin ya. Nah, di sini. Misalkan saya pengen mengganti ini, text color ini dengan hex, kode hex. Jadi saya tinggal ganti di sini. Saya kasih tanda pagar. Kemudian untuk merah kodenya adalah FF0000. Itu hasilnya juga sama. Atau ini, saya juga ganti dengan hex value. Jadi hex itu tanda pagar, kemudian untuk warna hitam itu adalah 000. Atau juga bisa tambahkan 3 lagi 000, itu juga bisa. Oke, jadi itu adalah hex value. Nah, kemudian ada HSL dan HSLA value. Nah, ini sama ya, hampir sama dengan si RGB tadi. Namun dia itu mengeset hue, saturation, dan lightness-nya. Nah, hue itu dimulai dari 0 hingga 360 derajat ya. Kemudian untuk lalu saturation-nya dan lightness-nya dapat diatur dengan memberikan persentasenya. Jadi contohnya ini seperti ini. Untuk warna merah itu adalah hue-nya itu 0, kemudian saturation-nya itu 100% dan lightness-nya itu 50%. Nah, sama dengan RGB, kita juga bisa mengatur transparasinya dengan menambahkan satu parameter lagi, yaitu menambahkan A gitu. Oke, ini adalah contohnya ya. Kita akan coba bikin. Misalkan yang ini kita ganti dengan menggunakan kode HSL gitu. Jadi HSL kemudian tanda pagar. Lalu kita untuk warna merah 0, kemudian 100%, dan kemudian ini adalah 50%. Nah, warnanya sama ya, juga merah. Universal value. Jadi universal value adalah nilai yang dapat kita tambahkan dalam properti apapun. Nah, contoh dari universal value adalah unset, yang bertujuan untuk tidak menambahkan nilai apapun terhadap suatu properti. Contoh universal value yang untuk tampilan seperti non. Jadi contohnya seperti ini. Nah, misalkan saya pengen background colornya ini nggak ada gitu, atau nggak di set. Jadi saya tinggal kasih di sini
Saya hilangkan. Lalu saya kasih dengan unset. Jadi dia hilang gitu. Warnanya hilang. Atau di sini di P. Saya ingin dia hilang, nggak tampil gitu. Jadi saya tinggal kasih display. Itu none. Nah, dan P-nya sekarang hilang dan benar-benar hilang ya. Nah, lihat read more itu pergi ke atas, geser ke atas. Kalau kita komentarkan di sini dia kembali lagi. Oke, kita hilangkan lagi. Jadi itu adalah universal value. Kalau teman-teman lihat sebenarnya di bagian lain misalkan font size gitu atau color untuk P-nya itu juga bisa kasih unset di sini. Nah, itu hilang, nggak berwarna dia dan kembali ke warna default yaitu hitam. Oke, kalau saya hilangkan juga backgroundnya, misalkan unset juga, nah dia akan hitam kan, itu kembali ke defaultnya. Dan background color sendiri untuk P itu defaultnya ya putih. Oke, jadi itu adalah universal value. Oke, selesai sudah untuk bagian CSS property dan value. Nah, sedikit tips yaitu seluruh pengetahuan terkait CSS adalah tentang property dan value. Tanpa kedua hal tersebut, kita tidak tahu ingin memberikan style apa terhadap elemen HTML yang kita buat. Jadi sangat penting sekali untuk memahami tentang property dan value ini. Baik, terima kasih. Sampai di sini pembahasan kita. Sampai jumpa di video berikutnya.